Fadlan Aibadur Rahmani dari kelompok Borobudur. Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Salendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral dari Eropa. Candi Borobudur memiliki luas 123 kali 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Bentuk candi ini berstruktur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Setelah berkunjung ke sini, Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di candi ini ada 2.672 panel relief yang apabila disusun berjajar panjangnya mencapai 6.000 km. Ansambel reliefnya merupakan yang paling lengkap di dunia dan tak tertandingi nilai seninya. Serta setiap adegannya adalah mahakarya yang sangat indah dan mahakaryanya yang sangat utuh. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan juga Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Kemegahan dan keagungan arsitektur Candi Borobudur merupakan harta karun dunia yang mengagumkan dan tak ternilai harganya. Borobudur terdiri atas 1.460 panel relief dan 504 stupa. Tetapi sebenarnya masih ada 160 panel yang sengaja ditimbun di bagian paling bawah, berisikan adegan sutra Karma Wibangga atau hukum sebab akibat. Ada pula yang menyatakan bahwa penimbunan bagian bawah tersebut untuk menguatkan bagian fondasi yang sejak awal ditemukan sudah sangat rusak. Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pimpinan arsitek Gunadarma dengan 60.000 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Saat itu, sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah talah yang dihitung dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar dagu. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahuluan, sejarawan J.G. de Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Shailendra bernama Samaratungga. Dan pembangunan candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawarni. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Pada awalnya, candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. J.G. de Kasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambara, Budara, dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva, adalah nama asli Borobudur. Sebagian sejarawan juga ada yang menyatakan bahwa nama Borobudur ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Vihara Buddha Ur, yang artinya wihara Buddha di Buki. Candi ini berada di Jawa Tengah, di puncak bukit, menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Cakupan wilayahnya sangat besar, yakni berukuran 123 kali 123 meter. Candi Borobudur ternyata dibangun di atas sebuah danau purba. Dulu kawasan tersebut merupakan muara dari berbagai aliran sungai. Karena tertimbun endapan lahar kemudian menjadi dataran, pada akhir abad ke-7, Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra lantas membangun Candi Borobudur yang dipimpin arsitek bernama Gunadarma hingga selesainya tahun 746 Saka atau 824 Masehi. Sukma Sangaji. Luas bangunan Candi Borobudur ialah 15.129 meter persegi yang tersusun dari 55.000 meter kubik batu.
terdiri atas 2 juta potongan batu-batuan. Ukuran batu rata-rata 25 x 10 x 15 cm. Panjang potongan batu secara keseluruhan 500 km dengan berat keseluruhan batu 1,3 juta ton. Dinding-dinding Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar atau relief yang merupakan satu rangkaian cerita yang tersusun dalam 1460 panel. Panjang panel masing-masing 2 meter. Jadi kalau di rangkai relief itu dibentangkan panjang, relief seluruhnya mencapai 3 km. Candi ini memiliki 10 tingkat, yang tingkat 1-6 berbentuk bujur sangkar, sedangkan tingkat 7-10 berbentuk bundar. Arca yang terdapat di seluruh bagian bangunan candi berjumlah 504 buah. Sementara itu, tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk dulunya 42 meter. Namun, sekarang tinggal 34,5 meter setelah tersambar oleh petir. Bagian paling atas di tingkat ke-10 terdapat stupa besar berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Arsitektur dan bangunan batu candi ini sungguh tiada bandingannya. Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen. Strukturnya seperti sebuah kesatuan deretan Lego yang saling mengukuhkan dan dibuat bersamaan tanpa lem sedikit pun. Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi yang rusak dan memerintahkan supaya situs tersebut dibersihkan dan juga dipelajari secara menyeluruh. Keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Proyek restorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910. Dengan bantuan dari UNESCO, restorasi kedua untuk menyelamatkan Borobudur dilaksanakan dari bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Candi ini tetap kuat meskipun selama 10 abad tak terpelihara. Tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerja sama untuk mengembalikan keagungan Borobudur. Perbaikan yang dilakukan memakan waktu 8 tahun sampai dengan selesai. Dan saat ini Borobudur adalah salah satu keajaiban dan harta Indonesia dan dunia yang berharga. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan terlibat dalam usaha rekonstruksi Candi Borobudur yang dilakukan oleh Theodorus van Erp tahun 1911. Profesor Dr. C. Koremans tahun 1956 dan Profesor Insinyur Ruseno tahun 1971. Kita patut menghargai usaha mereka memimpin pemugaran candi mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi tidaklah mudah. Akhirnya, tahun 1991, akhirnya Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kailastrida. Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya yang mewakili gambaran dari kehidupan Buddha. Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1460 rangkaian relief di sepanjang tembok dan anjungan. Relief ini terlengkap dan terbesar di dunia sehingga nilai seninya tak tertandingi. Pembacaan cerita-cerita relief ini senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya. Cerita dimulai dari sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan pintu gerbangnya. Monumen ini adalah tempat suci dan tempat berziarah kaum Buddha. Tingkat 10 candi melambangkan 3 divisi sistem kosmik agama Buddha. Ketika Anda memulai perjalanan, mereka melewati dasar candi untuk menuju ke atas. Mereka akan melewati 3 tingkatan dari kosmologi Buddhis,
dan hakikatnya merupakan tiruan dari alam semesta yang menurut ajaran Buddha terdiri atas 3 bagian besar, yaitu 1. Kamadhatu atau dunia keinginan, 2. Rupa dhatu atau dunia berbentuk, dan 3. Arupa dhatu atau dunia tak berbentuk. Seluruh monumen itu sendiri menyerupai stupa raksasa, namun dilihat dari atas membentuk sebuah mandala. Stupa besar di puncak candi berada 40 meter di atas tanah. Kubah utama ini dikelilingi oleh 72 patung Buddha yang berada di dalam stupa yang berlubang.